Selamat berjumpa dengan kami dari Setio Budi Farm, peternak bebek petelur yang sukses. Saat ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara memfermentasi dedak. Bahan-bahan yang dipakai pertama adalah dedak. Silahkan mau pakai dedak yang halus atau kasar menurut ketersediaan aja. Saya memakai yang kasar ini karena tersedianya ini di sekitar rumah, dan tapi walaupun kasar saya melihat ini menir-menirnya ini masih banyak yang tertinggal, jadi saya kira masih banyak mengandung gizi. Yang berikutnya adalah ini E4 yang khusus untuk peternakan, karena ini fermentasi untuk makan bebek ya. Bisa juga untuk entok, untuk ayam juga bisa. E4. Kemudian ini cairan gula aren atau gula Jawa juga bisa, gula pasir juga bisa. Kebetulan saya sedang punya, kemarin sisa membuat dawet dawet yang gagal, akhirnya ini malah kebetulan juruhnya ini, cairan gulanya ini untuk bisa dipakai untuk membuat cairan atau adonan pemfermentasinya. Campuran E4, gula, kemudian kebetulan juga saya punya di rumah ada sisa marimas. Ini nggak ngiklan ya, ternyata anak-anak nggak suka marimas yang rasa ini, jadi ya sudah, pakai aja. Dan juga ada ini susu, kebetulan juga ini tidak diminum sama anak-anak, sudah dibeli, ternyata mereka nggak suka rasanya, akhirnya udah kita berikan untuk membuat fermentasi saja ya. Bagaimana cara membuatnya? Kita siapkan air 1 ember ya, bisa 5 liter, bisa 10 liter, terserah ya, opsional aja. Campurannya juga enggak harus tepat segini, tidak, paling kalau kebanyakan jadinya boros gitu aja. Jadi E4 ya, 2 tutup saja, karena ini cuma sekitar 3 liter airnya ya. Gula 1 tutup, susu dan marisnya masing-masing 1 bungkus. Semua dicampur dengan air. Airnya tadi sekitar 4 gayung ini ya. Lalu diaduk-aduk, tunggu sekitar 5 menit sampai 10 menit supaya bakteri E4 nya itu aktif atau hidup ya. Kemudian bisa diaplikasikan ya. Dedak ini taruh dalam ember ya. Ini ukurannya segini, saya 4 ini, 4 kaleng biskuit. Kemudian cairan E4 tadi ya, kita tuang di dalam ember yang sudah ada dedaknya, lalu diaduk-aduk sampai basah merata. Basahnya sekitar 40% aja, yang penting basah, tapi bukan basah sekali, hanya ya ini kemal-kemal seperti ini ya.
Maaf, beberapa ini sudah saya buat, jadi cuma saya menyampaikan caranya saja. Kalau sudah diaduk-aduk dan merata 40% basahnya itu, kemudian bisa kita masukkan ke dalam plastik. Mengapa saya memakai plastik seperti ini? Plastik sampah ya, bisa dibeli di toko tapi besar nih. Mengapa saya pakai plastik ini? Karena ember-ember yang ukuran 25 liter itu, ember bekas cat, sudah saya pakai semua untuk memfermentasi dedak juga. Jadi kehabisan ember, akhirnya ya sudah saya pakai plastik ini. Nggak masalah, ini cuma wadahnya saja ya. Setelah dimasukkan ya, nanti ditutup rapat ini ya, diikat rapat, tunggu ya, minimal 3 hari, tapi lebih bagus 7 hari. 3 hari itu sudah tercium bau wangi seperti bau tape ya. Kalau sudah tercium bau wangi seperti itu, berarti proses fermentasi sudah berhasil ya. Tentu lebih baik hasilnya ketika agak lebih lama ya, 5-7 hari ya. Mudah kan teman-teman? Jadi singkat saja, seperti itu caranya ya, untuk memfermentasi dedak ini ya. Dan ini sangat baik untuk pakan, campuran pakan bebek. Jadi saya memberi makan bebek saya dengan pakan jadi dari produk pabrik, saya tambah ini ya, dan juga sedikit konsentrat. Selain itu, saya sedang merencanakan juga nanti bebek-bebek saya akan saya berikan maggot. Maggot itu larva daripada lalat BSF. Nah, kebetulan ini di depan saya ini maggot-maggot yang baru saja menetas nih, sudah mulai dibesarkan ya. Nggak kelihatan ya, sangat kecil, masih kecil, ukurannya masih ya sekitar 3,5 cm ya, mungkin ada yang sudah 1 cm. Nah, dedak fermentasi ini bisa untuk makan itu ya, memberi makan larva-larva itu ya, atau maggot. Bisa juga untuk sarana penetasan dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.